Renungan Harian Katolik, Jumat 12 Agustus 2022. Air susu dibalas air tuba. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Katakanlah, beginilah sabda Tuhan Allah kepada Yerusalem. Engkau berasal dan lahir dari tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Het. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong. Engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga tidak digosok dengan garam atau dibedung dengan kain lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Tak seorang pun melakukan hal-hal itu kepadamu, terdorong rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, karena orang memandang engkau hina pada hari lahirmu. Aku lewat di situ, dan melihat engkau menendang-nendang dengan kakimu, sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan menjadi besar, seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bulat. Ketika aku lewat di situ, aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi tubuhmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan dikau. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Dan demikian engkau menjadi kepunyaanku. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu, dan memberi engkau sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus serta selendang sutra. Aku menghiasi engkau dengan hiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidung dan pada telingamu, serta mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak. Pakaianmu lenan halus dan sutra serta kain berwarna-warni. Makananmu tepung yang terbaik, madu dan minyak. Dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Namamu menjadi termasyur di antara para bangsa, karena kecantikanmu. Sebab engkau sangat sempurna, berkat perhiasanku, yang kuberikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, dan kemasyuranmu kau gunakan untuk bersundal. Dan nafsu sundalmu kau lampiaskan dengan setiap orang yang lewat. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lalu dan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca
bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, "Sebab itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijanjikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Air susu dibalas air tuba. Apa balasan Israel? Asal-usul Israel diungkapkan di sini sebagai bayi yang dibuang oleh orang tuanya, lalu dengan belas kasih dipungut anak oleh Tuhan. Bahkan dengan tindakan kasih terdalam, Tuhan memperistri Israel. Israel diberkati dan dihiasi berbagai perhiasan cantik, sehingga ia menjadi sangat cantik. Inilah gambaran perjanjian anugerah Tuhan kepada Israel. Apakah balasan Israel? Segala kebaikan Tuhan, segala hadiah tanda kasih-Nya dihambur-hamburkan Israel untuk kekasih-kekasihnya, yaitu segala berhala, sesembahan bangsa kafir. Kepada berhala-berhala itu, sembah yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan, sekarang sepenuhnya diarahkan kepada mereka. Sudahkah kita berterima kasih? Perbuatan-perbuatan keji Israel yang tidak tahu membalas budi Tuhan, seperti air susu dibalas air tuba. Apakah kita bersikap seperti itu? Apakah kita sudah bersyukur atas segala berkat Tuhan? Kita yang berdosa ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Apakah kita menyia-nyiakan pengorbanannya dengan kembali berbuat dosa? Sekiranya kita menjadi umat yang tahu berterima kasih, bersyukur atas kasih Allah, dan membalas kasih itu dengan taat kepadanya. Renungan bacaan Injil. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Cita-cita Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan pertanyaan, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabannya jelas, tidak. Musa terpaksa memberikan kelonggaran karena kekerasan hati manusia untuk mengendalikan perceraian, bukan mendorong perceraian. Cita-cita Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah untuk mempersatukan mereka menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
maka dalam pandangan Allah tidak ada perceraian. Baik suami maupun istri tidak boleh menceraikan pasangan mereka dan kemudian menikah lagi dengan orang lain. Orang yang melakukan hal itu dianggap berzina. Ini dijadikan prinsip pernikahan Katolik, sekali seumur hidup. Pernikahan adalah persekutuan yang tak terpisahkan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi, saling berbagi, saling mengisi, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan itu semua berlangsung seumur hidup. Jangan bercerai, kembalilah kepada Allah yang mempersatukan. Dalam kehidupan kita saat ini, kebanyakan pasangan yang ingin bercerai selalu beralasan bahwa mereka tidak cocok lagi atau sudah beda prinsip. Mereka menganggap bahwa bercerai adalah hal yang terbaik yang dapat mereka lakukan, daripada mereka bertengkar terus yang akan berakibat buruk pada anak-anak mereka. Namun jangan pernah melihat perceraian sebagai suatu solusi, meskipun situasinya buruk. Bila demikian, perceraian akan mudah sekali dilakukan. Pertengkaran suami istri memang tidak baik dilihat anak-anak, tetapi perceraian juga akan berakibat buruk kepada mereka. Sebab itu, janganlah bercerai, kembalilah kepada Allah yang mempersatukan, agar Ia menolong terjadinya pemulihan. Berdoalah bersama-sama dan bukalah hati masing-masing, maka Allah akan memberikan petunjuk mengatasi permasalahan pernikahan yang sedang dihadapi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas segala berkat kasih-Mu kepada kami. Kami mau membalas kebaikan-Mu dengan mentaati segala perintah-Mu. Dan apapun permasalahan dalam rumah tangga, kiranya kami selalu tetap bersatu dan kembali kepadamu yang mempersatukan kami. Memohon bimbingan dan pertolongan-Mu untuk terjadinya pemulihan. Amin.